Selamat datang di Breaking the Myth. Pernah nggak sih dengar kalau misal tulisan kamu naik ke atas, kamu adalah orang yang optimis. Kalau misal tulisan kamu turun ke bawah, kamu adalah orang yang pesimis. Atau dalam bentuk-bentuk huruf yang lain bisa menggambarkan kepribadian seseorang. Ini tuh dipelajarin di psikologi nggak ya? Halo, nama aku Puja. Aku Yuli. Halo, aku Namira. Halo, aku Fitri. Nah, coba cari perbedaan dari masing-masing tulisannya. Ini bedanya kalau dari huruf K-nya beda deh. Tulisan kamu lebih menjorok ke kanan. Iya. Iya. Aku apa bedanya? Ke atas semua ya, maksudnya berdiri itu aku kan lebih ke kanan. Terus selain itu R-nya itu dari bawah kan. Kalau yang ini nih dari atas. Yang nggak sih yang R ini? Terus kayaknya tulisanku ini lebih menekan gitu nulisnya. Ini ada bekasnya juga. Iya sih, aku nggak terlalu ada tekanan di kertas aku. Oke. Itu aja sih ngelihatnya. M-nya sama, R sama K aja sih. Sama S-nya nih. S-nya ini aku ada Oh, kayak garis sendiri di atas gitu ya. Kayaknya tulisan kamu lebih lama naik ke atas deh. Oh iya. Beberapa huruf itu kayak nggak selesai gitu. Misalnya kayak O itu nggak bulat banget. Iya sih. Kalau tulisannya Mbak sih I-nya itu ada buletan gitu loh di Oh, atasnya iya. kan. Ada nggak titik tapi bulat. Terus di akhirnya tuh dikasih titik. Kalau aku nggak ada titiknya sih. Aku lihat itu. Kayaknya selebihnya sama. sama sih, selebihnya sama. Perbedaan tulisan kalian bermakna sesuatu nggak? Bisa jadi sih. Gimana kalau menurut Nami ada maknanya nggak? Kelihatannya ya kayak tulis tangan biasa aja nggak sih, mungkin nggak tahu sih, aku cuma ngeliat rapi tulisannya gitu. Kalau aku kayaknya iya deh, soalnya aku nggak tahu kenapa aku nulisnya neken gitu ya. Mungkin ada maknanya kali ya. Berarti lagi niat tulisnya mungkin gitu. Iya, sama aku juga kayak tulisan biasa aja yang bisa dibaca gitu. Percaya nggak sih tulisan tangan ini menggambarkan kepribadian seseorang? Kalau dari aku sih setengah-setengah ya, setengah percaya setengah tidak sih menurut aku. Jadi tuh aku sempat ya lihat di FYP aku di TikTok gitu ya. Terus ada yang kayak ngejelasin arti dari tulisan tangan. Nah, dari yang aku ingat itu kalau misalnya tulisannya kecil tuh dia introvert, kalau gede itu dia extrovert. Itu sih yang aku ingat. Kalau menurutku sih kayaknya iya sih. Soalnya biasanya orang nulis tuh kan dia mengungkapkan apa yang dia pikirin gitu ya. Terus entah dia menekan tulisan atau nulisnya tuh kayak biasa atau nggak niat gitu. Mungkin kayak gitu sih. Juga pernah denger sih kayaknya kalau misalnya tulisannya tuh tidak bersambung itu juga ada artinya. Terus kalau misalnya tulisannya tuh di atas garis juga ada artinya gitu. Bener deh ya, atau Kalau dari aku sih ngerasa bener ya, karena kan aku introvert nih, terus tulisan aku tuh kecil. Jadi aku ngerasa bener sih. kalau aku masih ragu-ragu sih, nggak tahu juga sih. Tapi kadang ya bener juga, kadang ada juga ini bener nggak ya gitu. Ilmu yang mempelajari tentang makna tulisan tangan ini disebut dengan grafologi. Nah, penganut grafologi ini biasanya percaya bahwa bentuk, ukuran, tekanan, dan gaya penulisan seseorang ini dapat memberikan wawasan terhadap sifat-sifat psikologis dari individu. Nah, contohnya huruf A ini. Kita selalu belajar huruf A ini bentuknya seperti ini di sekolah. Tapi, seiring berjalannya waktu, beberapa orang menuliskan huruf A seperti ini. Berbeda-beda bukan? Sehingga muncullah pemikiran, jangan-jangan perbedaan tulisan ini bisa mengungkap kepribadian seseorang. Nah, grafologi ini merupakan cabang dari kelompok praktik yang disebut dengan pseudoscience yang terkenal dapat membaca karakteristik manusia dari garis tangan, bentuk kerutan dahi, atau juga ciri dari wajah manusia. Nah, begitu juga grafologi yang dapat ngeklaim dapat membaca kepribadian manusia dari bentuk atau bahkan kemiringan sebuah tulisan yang memiliki makna yang dapat menggambarkan kepribadian manusia yang menulisnya. Grafologi merupakan sebuah kata yang dipopulerkan di tahun 1875 oleh Albert Jean Hippolyte Michon yang terinspirasi dari Camillo Baldi, seorang filosofer dari Italia. Pencarian makna dari sebuah tulisan sebenarnya telah dimulai Baldi di tahun 1622, di mana ia menulis sebuah buku yang berjudul How the Nature and the Quality of the Writer is Known from a Letter.
Selanjutnya, di abad ke-19, Michon mendirikan sebuah sekolah grafologi dan membuat kata grafologi menjadi populer pada saat itu di Perancis. Michon menggunakan pendekatan analitik dalam grafologi yang menghubungkan ciri kepribadian individu didasarkan pada tanda tulisan yang spesifik seperti bentuk tulisan atau kemiringan tulisan. Salah satu murid dari Michon, Crefou Jama, menganut pendekatan yang berbeda dengan gurunya. Jama menganut pendekatan holistik di mana tidak lagi memperhatikan tanda-tanda kecil dalam tulisan satu persatu, melainkan melihat secara keseluruhan tulisan tersebut dan menghubungkannya dengan kepribadian individu. Para grafologis mengklaim bahwa mereka telah menganalisis ribuan tulisan tangan yang secara spesifik mengarah pada sebuah ciri kepribadian tertentu. Contohnya, lebar jarak antar kata mengindikasikan kecenderungan akan isolasi. Jika individu menulis kalimat cenderung mengarah ke atas, maka individu tersebut adalah individu yang optimis. Sebaliknya, jika garis tulisan cenderung menurun, maka individu tersebut cenderung pesimis. Jeffrey Dean 1992 melakukan sebuah meta-analisis terhadap setidaknya 200 penelitian yang berkaitan dengan grafologi. Dean menemukan bahwa para grafologis gagal untuk mendeteksi ciri kepribadian ataupun memprediksi performasi kerja di perusahaan. Penelitian lain milik Richard Klimovsky 1992 yang melakukan penelitian untuk membuktikan kemampuan dari grafologis dalam melihat dan memprediksi perilaku dari tiap-tiap partisipan yang diinstruksikan untuk menulis kalimat yang sama. Para grafologis diminta untuk memberikan penilaian terkait kepribadian dan prediksi perilaku. Nah, penelitian ini memiliki hasil yang hampir mirip dengan penelitian sebelumnya, di mana grafologis tidak dapat memprediksi performasi kerja dari para partisipan. Lalu kenapa sih orang-orang masih percaya pada grafologi? Karena grafolog itu biasanya memberikan deskripsi yang bersifat umum, tidak spesifik. Nah, hal ini disebut dengan Barnum Effect, di mana individu cenderung memberikan nilai akurasi lebih tinggi terhadap diri mereka. Meskipun deskripsi yang diberikan itu umum, tidak spesifik, dan cenderung bisa diterapkan oleh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Nah, kesimpulannya, belum ada penelitian yang mendukung klaim grafologi yang dapat mengungkap ciri kepribadian seseorang. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa membaca kepribadian seseorang dari tulisan tangan itu adalah mitos karena tidak berdasarkan pada penelitian yang objektif dan reliable. Nah, kamu bisa tulis di kolom chat mitos apa yang ingin kamu bahas di episode selanjutnya. Bye-bye!